Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, bro. Doa mulai. Ibu ambil dulu aksennya ya. Afif, Adelia, Andini, Arjian, Dinda, nah, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ya, kita menyanyikan dulu lagu Profil Pelajar Pancasila. Nah, silakan Ananda berdiri ya. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan dan menunggu. Sadarilah masa berganti, tantangan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai sistem koordinasi ya. Nah, sekarang sebelum masuk materi hari ini, Ibu ingin menayangkan sebuah gambar. Silakan kalian perhatikan ya gambar pada layar tersebut ya. Mengapa terjadi perubahan ya? Apakah terjadi perubahan pada wajah orang tersebut? Iya. Nah, mengapa terjadi perubahan? Karena efek samping dari obat-obatan. Nah, obat-obatan yang bagaimanakah itu? Ya, benar ya. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau kita singkat dengan nafza. Nah, sebelum masuk materi hari ini tentang nafza ya dan pengaruhnya pada sistem koordinasi, kita akan melakukan pretest dulu ya. Silakan Ananda keluarkan kertas 1 lembar. Ya, kemudian Ananda jawab nanti soal ini. Bikin nama, kelas, ya, waktunya 5 menit. Silakan kumpulkan. Pada hari ini kita itu akan mempelajari tentang ya nafzah dan pengaruhnya pada sistem koordinasi.
Ya, siapa yang masih ingat apa itu sistem koordinasi? Ya. Ya, sistem koordinasi adalah sistem yang mengendalikan semua atau seluruh aktivitas tubuh. Nah, seperti belajar sekarang ini ya, dikendalikan oleh sistem koordinasi. Nah, untuk sekarang kita melanjutkan materi kita. Ya, yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang di belakang tampak tujuannya, bisa dibaca. Nah, Ilham, apa saja tujuan kita pada hari ini? Silakan dibaca tujuan pembelajaran kita. 1. Mengidentifikasi pengertian nafda. 2. Mengidentifikasi jenis nafda. Yang ketiga, mengevaluasi pemahaman diri tentang bahaya penggunaan nafda. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita ini, ya, Ibu akan membagi kalian ya sesuai dengan kelompok kalian yang sebelumnya ya. Sebelum duduk berkelompok, Ibu jelaskan dulu. Nah, jadi nanti Ibu akan menayangkan sebuah video, ya, sebuah video. Nah, kalian perhatikan videonya. Nah, nanti bersama teman sekelompok kalian, itu kalian lakukan identifikasi terhadap masalah yang ditayangkan pada video. Nah, itu dengan cara kalian menuliskan pertanyaan ya sesuai video yang ditayangkan. Jadi nanti Ibu akan membagikan LKPD. Nah, pertanyaan-pertanyaan kalian nanti itu kalian tuliskan ya pada kolom di LKPD ini. Nah, di LKPD ini ada petunjuknya. Sebelum kalian gunakan, silakan dibaca dulu ya. Nah, sekarang silakan duduk berkelompok dulu. Silakan duduk semuanya di kelompoknya. Nah, posisinya mengarah ke depan dulu ya. Kalian simak video yang dulu tayangkan di depan. Ya, nanti berdasarkan video, ya kalian lakukan identifikasi masalah ya dengan cara membuatkan pertanyaan pada LKPD. Oh, ini kan LKPD-nya dulu ya. Dah, jadi kalian sudah menonton tadi video ya. Nah, jadi sekarang tugas kalian secara berkelompok ya.
kalian lakukan identifikasi masalah sesuai video yang kalian tonton tadi. Nah, caranya kalian menuliskan pertanyaan sesuai video yang kalian tonton. Misalnya, aku kasih contoh ya. Apakah ada perubahan perilaku dan sikap pada orang yang menggunakan narkoba dan tidak menggunakan? Seperti itu. Pokoknya pertanyaannya bisa kalian menggunakan kata bagaimana, apa. Nah, minimal 4 pertanyaan ya. Harus kalian buat. Ya. Kalian tuliskan pada LKPD-nya. Nah, silakan mulai kalian kerjakan. Kalau ada yang kurang paham atau kurang mengerti, silakan kalian tanyakan nanti. Nah, untuk diskusi ini, Bu beri waktunya 15 sampai 20 menit ya. Silakan mulai. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kalian buat, ya, kalian bisa searching di Google atau bisa juga lihat pada materi yang Ibu bagikan di WA grupnya atau pada PowerPoint-nya ya. Lebih kurang 5 menit lagi ya. Silakan kalian kerjakan dengan cepat. Nah, nanti Ibu tunjuk beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Sudah? Ya, bisa kita lanjutkan untuk presentasi? Bisa, Bu. Bisa. Nah, sebelum Ibu tunjuk, kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ada yang mau? Nah, kelompok 3. Ya, Bu. Nah, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang akan dibacakan oleh Pak Zaki Aulia tentang identifikasi masalah yang ditampilkan di dalam video sebelumnya. Pertanyaan 1. Apa dampak yang ditimbulkan setelah menggunakan nakal? Jawaban atas pertanyaan tadi yaitu kesehatan fisik menurun, cemas, depresi, psikosis, ketergantungan dan penyalahgunaan obat-obatan, gangguan sosial dan ekonomi, resiko kehidupan dan kriminalitas. Apakah pertanyaan yang dibuat oleh kelompok 3 sudah pas? Pas. Pas. Jawabannya bagaimana? Mantap. Tidak ada yang ingin menanggapi? Tidak. Nah, kalau tidak ada, nah silakan kelompok 3 kalian simpulkan ya. Ya, simpulkan. Baiklah, kesimpulan dari kelompok 3 yaitu setelah mengetahui dampak nakal pada kehidupan dan lingkungan masyarakat,
kami mendapatkan edukasi agar berhati-hati dalam peredaran nafsa dan penyalahgunaan narkotika. Selain itu juga nafsa juga dapat menjadi obat jika digunakan dengan dosis sesuai anjuran dokter. Penggunaan nafsa dalam dunia medis untuk mengobati penyakit gangguan jiwa dan mental, juga obat use dalam kegiatan operasi pada pasien. Setelah itulah yang dapat kami simpulkan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan close dulu ya untuk kelompok 3. Ya, silakan kembali ke tempat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nafsa itu merupakan Obat-obatan, apa itu nafsa? narkotika, psikotika, dan Ya, narkotika, psikotropika, dan zat-adiktif. Ya, jadi nafsa itu adalah zat yang mempengaruhi kerja sistem saraf pusat, yang mempengaruhi kerja saraf pusat. Nah, yang dapat menyebabkan perasaan dan perubahan perilaku pada orang yang menggunakannya. Nah, siapa yang masih ingat? Yang saraf pusat itu yang mana itu? Bu, otak dan sumsum tulang belakang. Nah, bagus. Nah, jadi yang saraf pusat itu adalah otak dan sumsum Tulang belakang. Nah, jadi kerja otak dan sumsum tulang belakang itulah yang akan dipengaruhi. Nah, sudah bisa mendefinisikan apa itu nafsa? Sudah, Bu. Nah, apa tadi nafsa adalah? Narkotika. Itu singkatannya, kan itu. Nafsa adalah Zat dan yang dikonsumsi sehingga dapat menyebabkan perasaan dan cara berpikir yang menggunakannya. Jadi nafsa adalah zat yang jika dikonsumsi dapat mempengaruhi sistem saraf pusat. Terjadi perubahan perasaan dan sikap orang yang menggunakannya. Kemudian jenis-jenis nafsa. Ada berapa jenis nafsa? Ada 3. Nah, siapa yang bisa menyebutkan ketiga jenis nafsa tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap tubuh kita? Ilham lagi, ada yang lain? Nggak apa-apa. Ya, silakan Ilham. Golongan yang pertama yaitu stimulan yang bersifat menstimulasi saraf simpatik melalui pusat hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Yang golongan kedua yaitu depresan, yaitu obat penghambat neuron dalam sistem saraf pusat. Golongan yang ketiga yaitu hallucinogenic, mempunyai pengaruh kuat terhadap persepsi penglihatan, pendengaran, dan juga peningkatan respon emosional. Jadi ada 3 jenis nafsa. Ada yang bisa mengulangi? Bisa? Fadila bisa mengulangi? Ya, silakan ulangi apa yang disampaikan Ilham. Ada 3 yang pertama golongan stimulan yang dapat meningkatnya denyut jantung dan tekanan darah. Ya. Yang kedua adalah golongan depresan yang dapat mengurangi sistem saraf. Yang ketiga. Yang ketiga adalah golongan halusinogenic yang dapat menimbulkan halusinasi dan halusinasi. Ya, benar ya. Nah, jadi kalau diminta nanti untuk menyebutkan jenis-jenis nafsa, semuanya sudah bisa? Sudah, Bu. Nah, kemudian apa dampak dari penggunaan nafsa ini?
Siapa yang bisa? Apa dampak dari penyalahgunaan nafsa ini? Yang lain dulu, yang lain ada yang lain? Ada yang lain? Ada beberapa macam dampak ya penyalahgunaan nafsa ini. Ada Kita stop dulu, Ilham. Ada yang lain? Ada? Ada yang lain? Tidak ada, silakan Ilham. Baiklah, dampak yang pertama yaitu gangguan secara fisik atau yang disebut juga fisioneurologik. Yang pertama itu toleransi tubuh dalam pemakaian jangka panjang jumlah zat yang sama tidak mampu menghasilkan rasa atau akibat yang sama. Dampak yang kedua itu fisiologi otak dan susunan saraf pusat yang berakibat pada gangguan daya ingat, gangguan perhatian atau konsentrasi. Dampak yang ketiga yaitu secara ekonomi, membuat uang yang sangat besar untuk membutuhkan uang yang sangat besar untuk memenuhi ketergantungan terhadap obat-obatan. Yang dampak yang keempat yaitu secara hubungan sosial, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan hubungan masyarakat. Sekian dari saya. Bagus. Diluruskan sedikit ya. Dampak yang kedua tadi bukan dampak fisiologi ya, tapi dampak psikologi ya. Nah, jadi dampak penggunaan narkoba itu ada yang pertama ada dampak fisik. Nah, fisik itu yang bisa kita amati. Misalnya matanya cekung, matanya hitam, matanya merah, badannya kurus. Itu dampak fisik. Nah, atau dia sakit-sakitan. Nah, kemudian yang kedua ada dampak psikologi. Nah, misalnya dia mudah emosi ya, mudah emosi. Kemudian yang ketiga ada dampak ekonomi. Ya, itu karena narkoba itu mahal ya, itu akan menggunakan penggunaannya. Nah, kalau tidak dapat bagaimana? Nah, kemudian yang keempat ada dampak sosial. Nah, dampak sosial biasanya orang yang menggunakan nafsa itu akan dijauhi dari teman-temannya. Ya, teman-temannya biasanya kalau tahu si A menggunakan nafsa, biasanya orang malas berteman. Ya. Sekian materi kita untuk hari ini. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan melakukan ya post test ya. Jadi silakan kalian keluarkan atau tes kalian tadi saja ya. Kalian jawab di bagian belakangnya. Nggak usah, kalian keluarkan saja lagi kertas selembar, bikin nama kelas. Ada. Jadi susah cari namanya, keluarkan saja kertas kalian. Bikin nama kelas dan kalian jawab soal yang ditulis. Nah, sudah ya, silakan kalian jawab. Sudah. Jadi soalnya ini ya masih sama dengan soal pretest yang tadi. Nah, jadi nanti hasil kalian ibu bandingkan antara yang pertama dengan yang ini, ya, apakah banyak meningkat atau bagaimana. Dan silakan kalian jawab. Ya,
sudah selesai, silakan kumpulkan. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan ya dari sini. Untuk minggu berikutnya, teman berikutnya kita akan mempelajari tentang gangguan atau kelainan pada sistem koordinasi ya. Ya. Nah sebelum diakhiri, Ibu ingin meminta pendapat kalian ya, tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, ini ada lembarnya. Nanti Ibu bagikan. Silakan kalian baca. Kemudian kalian checklist bagian yang sesuai ya. Ya. Nah, ini masih ada satu lembar lagi yang harus kalian isi. Ini adalah instrumen ya supaya pada peserta didik. Nah, jadi ini tentang perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini. Nah, jadi di sini ada emoji, nah, ada ekspresinya. Nah, silakan kalian checklist bagian yang sesuai. Nah, jadi minggu besok kita lanjutkan materi kita tentang kelainan atau gangguan pada sistem saraf. Ya, silakan